Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi untuk hari ini. Bapak akan membahas tentang tembang. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja. Sebelum Bapak membahas ngaguar perkara tembang. Jadi tembang ini kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah seni suara vokal yang berirama bebas ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tembang itu adalah seni suara vokal yang berirama bebas dan terikat oleh tutup ya atau syair lainnya. Itulah tembang ya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam tembang di bahasa Sunda ini memang banyak sekali ya versi-versinya, termasuk nanti ada lagam-lagamnya ya. Lagam-lagam itu seperti aliran-aliran ya, aliran-aliran. Kalau misalkan musik di Indonesia itu aliran rock gitu kan, ada aliran yang yang slow, nah seperti itu ya. Oke, langsung saja nanti sekalian ngaguar perkara tembang. Kalau kita lihat ya asal usul tembang ya. Di sini tembang teh sok disebut oge mamaos. Jadi tembang itu sok disebut juga mamaos Cianjuran ya, atau tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Ada yang mengatakan ya tembang ini disebut juga tembang mamaos Cianjuran. Karena apa? Jadi begini, tiap suatu daerah ya, baik dari Cianjur, misalkan dari Cigawiran ya, ataupun dari Ciawian, mereka mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ya. Misalkan begini, orang Cianjur menyanyikan lagu Sunda misalkan diiringi dengan kecapi dan suling, maka tembang tersebut adalah tembang yang berasal dari Cianjuran yang mempunyai ciri khas masing-masing seperti begitu ya. Ada lagi Ciawian berarti tembang yang berasal dari Ciawi ya, misalkan Tasikmalaya gitu. Nah tentu anakku sekalian, dari cara dia menyanyikan termasuk diiringi dengan alat musiknya juga mempunyai ciri khas masing-masing. Apakah mungkin dari nada suaranya ya yang mendayu-dayu, ataupun dari versi alat musiknya tradisional ya biasanya itu dan lainnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya tembang ini ya berasal dari daerah-daerah sebenarnya ya. Itu kalau dilihat dari sejarah. Nah, istilah tembang teh mimiti dipiwano kira-kira di tahun 1932an. Jadi istilah kata tembang ini ya pertama kali dikenal ya, itu kira-kira sekitar tahun 1932 aja sebelum Indonesia merdeka ya. Tembang teh kaasup karena seni suara. Jadi dulu itu ya tembang tuh salah satu seni suara ya, seni baik itu vokal ya ataupun tapi kebanyakan vokal biasa, namun memiliki ciri khas atau aliran yang berbeda-beda, tapi intinya mereka menggunakan bahasa Sunda. Biasa nu nembang teh sok dipirik ku kacapi jeung suling. Nah biasanya ya, zaman dulu ketika nembang ya melagukan tuh, nah diiringi sama alat musik kacapi ya, kecapi ya, mungkin kalian tahu ya kecapi, alat musik tradisional ya, dan suling itu dulu ya. Nah anak-anak sekalian, tembang mibanda sawatara laga. Nah ini yang penting ya. Jadi tembang ini memiliki beraneka lagam itu aliran ya, aliran tergantung dari tempatnya masing-masing. Nomor satu nih ada 3 nih, boleh dicatat ya supaya kalian tidak lupa. Nah catat di buku catatan boleh.
Nomor satu adalah lagam Cianjuran. Lagam Cianjuran ini ya berasal dari Cianjur, ya tentu memiliki ciri khas masing-masing, ya. Dari daerah itu pasti memiliki ciri khas karakter tembang masing-masing. Terus yang kedua lagam Ciawian yang berasal dari Ciawi, ya. Nah terus ada juga yang ketiga lagam Cigangiran, nah berasal dari ya Cigangi. Nah itu sejarahnya, ya. Nah malah kabeh dieunangkeun aya nu disebut tembang Bandungan. Nah semakin kesini ya, di era zaman sekarang malah ada yang dinamakan dengan tembang Bandungan, ya. Jadi tembang yang berasal dari Bandung, ya. Bapak juga kurang begitu paham ya apakah di Bandung ini memiliki ciri khas yang sama seperti tembang Cianjuran, Ciawian, atau Ciawiran atau berbeda, ya. Yang jelas setiap daerah, ya, dipastikan itu ada sedikitlah perbedaan, apa mungkin dari iringi alat musiknya atau lagamnya dan lain. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah intinya kalian yang harus paham adalah yang tiga ini, ya. Nah jadi dalam tembang itu aliran tembang itu ada lagam Cianjuran, Ciawian, dan lagam Cigangiran, gitu, ya. Oke lanjut anak-anakku sekalian. Dina tembang Cianjuran unggal lagam ngabogaan sawatarawan di antara. Nah kalau aliran ya tembang Cianjuran memiliki, ya, lagam, ya, alunan, ya. Di sini ada 3. Yang pertama pepantunan, jejemplangan, dan darancagan. Itu tembang Cianjuran, ya. Ada yang dipantunkan tapi dilagukan, seperti itu, ya. Tapi bebas, ya. Bebas, tidak terpatok sama guru lagu, guru bilangan seperti pupuh, ya, tidak. Nah terus jejemplangan, darancagan, dari apakah temponya cepat, ya, ataupun lambat, begitu, ya, tempo nadanya, ya. Yang jelas tembang dari daerah masing-masing ini biasanya dipirik, ya. Dipirik itu diiringi dengan alunan musik, ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lanjut anak-anakku sekalian. Nah ya, dina ulikan sastra, ya, tembang teh kaasup karena sastra lagu. Nah kalau dilihat dari sastra ya anak-anakku sekalian, jadi tembang itu termasuk ke dalam sastra lagu, ya. Hampir sama dengan kawih, ya. Hampir sama dengan kawih, namun memang tembang ini banyak sekali turunan, ya. Artinya begini, tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dan biasanya diikuti alunan alat musik tradisional. Nah, kalau kawih kan tidak, ya. Dia bisa menggunakan alat musik tradisional ataupun modern, ya, tetapi alunan musiknya juga kan Sunda, itu. Nah lantaran ditulisnya dina wangun rumpaka puisi anu khusus pikeun dihalangkeun. Jadi kebanyakan, ya, tembang ini ditulisnya itu diwangun rumpaka puisi, ya, seperti puisi begitu, ya. Liriknya itu seperti puisi. Namun ya dihalangkeun ini adalah dinyanyikan, ya. Ari rumpaka tembang biasana sok ngagunakeun wangun ugeran sisindiran, guguritan, jeung raja tina carita pantun. Nah, kalau dalam tembang ini biasanya menggunakan, ya, wangun ugeran sisindiran. Ada yang berbentuk wangun ugeran sisindiran, ya. Ada seperti guguritan, yang seperti pupuh lah, ada yang seperti itu. Dan ada juga raja tina carita pantun, ada juga seperti pantun, ya, itu.
tapi tetap diiringi alat musik itu ya. Nah, jadi turunan tembang ini memang banyak. Setidaknya kalian hafal aliran ya atau lagam ya tembang tadi, terus cirinya seperti apa ya gitu. Dan ada apa aja. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, di sini anak-anakku sekalian ada contoh tembang Sunda. Nah, ini Bapak dikutip ya, ada lirik di internet. Nah, ternyata memang ini salah satu tembang Sunda yang populer ya. Nah, sebenarnya sih enaknya dipraktekkan ini ya, dilakukan sama-sama. Namun kalau ya online seperti ini agak susah ya. Agak susah kita menyanyikan sama-sama. Memang sih tembang ini harusnya ya di samping Bapak menyampaikan pengertiannya ya, tapi harus dipraktekkan sebetulnya ya dengan kalian. Cuman ya agak susah juga ya. Paling tidaklah kalian tahu ya liriknya seperti ini dalam tembang. Sama ya seperti lirik lagu. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kan bebas ya. Ini contohnya bisa bilulungan gitu ya. Nah, ini kalau dinyanyikan ini enak ya kalau ada dipakai alat musik ya. Yang harus diperhatikan di sini dia tidak terikat biasanya ya kalau ini lirik tembang bebas ya, tidak terikat guru lagu dan bilangan, berbeda dengan seperti buku. Dan ada juga ya terikat dengan guru lagu dengan guru seperti buku. Nah, kalau yang ini kan tidak ya. Nah, jadi itu ya anak-anakku sekalian, intinya dalam tembang ini ada 3 aliran ya, yaitu Cianjuran, Ciawian, dan Cigawira. Nah, oke. Baik, mungkin itu pembahasan tembang ya untuk hari ini. Minggu depan Bapak akan bahas lagi sedikit ya berkenaan dengan tembang, karena memang tembang ini banyak ya yang harus Bapak sampaikan. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Dicukupkan sekian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.